Jangan pernah menyepelekan aturan di tempat baru. Itu pelajaran yang kami dapat dengan darah. Kisah KKN kami dimulai di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut tipis dan aroma kemenyan yang aneh. Pak Prabu, sang kepala desa, menyambut kami dengan senyum. Namun matanya menyimpan peringatan. Di desa ini ada satu pantangan. Katanya pelan, jangan sekali-kali kalian melewati gapura di ujung desa setelah matahari terbenam. Malam itu, kami berkumpul di posko. Bima tertawa, paling juga buat menakut-nakuti anak kota seperti kita, guraunya, sambil menirukan gaya hantu yang kaku dan membuat kami tertawa. Tapi tawa itu terasa hampa di telingaku. Setiap malam, hanya aku yang mendengar sayup-sayup suara gamelan. Padahal, desa ini sunyi senyap. Suatu sore, aku melihat kilasan selendang hijau melambai di balik gapura terlarang itu. Puncaknya, Bima yang merasa tertantang, nekat berjalan menuju gapura keramat itu, tepat setelah azan maghrib. Aku buktikan tidak ada apa-apa, teriaknya. Syah, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan alunan gamelan terdengar begitu jelas, menjajat hati. Dari kehauan, kami melihat Bima mematung di depan gapura. Wajahnya pucat pasi, menatap sesuatu yang tak kasat oleh mata kami. Lalu, ia berteriak. Kami menyeret Bima kembali ke posko. Dia tidak melawan, tubuhnya dingin seperti es. Sejak malam itu, Bima bukan lagi Bima yang kami kenal. Dia hanya duduk di sudut. Matanya kosong, bibirnya menggumamkan kote-kota tak jelas tentang selendang hijau dan penari cantik. Widya yang mencoba mencairkan suasana, menaburkan garam di sekeliling Bima, sambil komat kami membaca mantra dari film horor. Hush, hush. Sik, katanya dengan gaya lucu. Kami tertawa getir, tapi Bima hanya menatapnya tanpa ekspresi. Teror tak berhenti di situ. Gamelan itu kini terdengar setiap malam. Lebih jelas, lebih dekat. Aku sering melihat bayangan perempuan menari di dinding saat mati lampu. Merasa putus asa, aku menemui Pak Prabu. Wajahnya penuh sesal. Dia akhirnya mengaku, gapura itu adalah gerbang menuju alam Badarawuhi. Penari gaib yang akan murka jika wilayahnya diganggu. Dia akan mengambil apa yang dia mau, bisik Pak Prabu. Malam itu, kami menemukan ranjang Bima kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kami berlari keluar, menuju gapura terlarang. Di sana, di bawah cahaya bulan purnama, Bima sedang bergerak. Dia menari, gerakannya kaku, patah-patah, seperti boneka kayu yang dipaksa hidup. Kami memanggil namanya. Perlahan, dia berhenti. Kepalanya berputar dengan suara tulang berderak menghadap kami. Matanya putih, seluruhnya sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Saat suara wanita halus keluar dari mulutnya, dia sudah jadi milikku. Rasa dingin merayap di tulang punggung kami. Itu bukan lagi Bima. Di belakangnya, sosok Badarawuhi muncul dari kegelapan, melayang tanpa menapak tanah. Wajahnya cantik, namun matanya sedingin es. Tiba-tiba, para warga desa keluar dari rumah mereka, berdiri dalam diam, mengelilingi kami seperti pagar betis. Pak Prabu berdiri di depan mereka. Maafkan kami, Nak, katanya. Tapi nadanya datar, tanpa penyesalan. Desa ini butuh tumbal agar tetap makmur, dan Badarawuhi sudah memilih penarinya. Jadi, ini semua jebakan. Peringatan itu bukan untuk melindungi kami, tapi untuk memilih siapa yang paling pantas dipersembahkan. Tawa lucu Widya soal mantra kini terdengar seperti ironi yang menyakitkan. Badarawuhi mulai menari. Gerakannya menghipnotis, diiringi alunan gamelan yang memekakkan telinga. Bima, atau apapun itu, menari di sampingnya, menjadi pasangannya. Dalam kekacauan itu, aku melihat celah di antara kerumunan warga. Aku tidak berpikir,
Aku hanya berlari menembus hutan. Tak peduli duri yang merobek kulit, teriakan teman timangku terdengar di belakang. Lalu perlahan lenyap ditelan suara gamelan. Aku berhasil mencapai jalan raya. Saat fajar menyingsing, aku selamat. Setidaknya itu yang kupikirkan. Beberapa bulan kemudian, aku menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Isinya hanya selembar foto buram. Foto KKN kami di depan posko. Tapi, di foto itu, ada satu orang tambahan. Sosok wanita dengan selendang hijau berdiri di belakangku. Tersenyum, seolah berkata, "Giliranmu selanjutnya."